Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas saya mata pelajaran Aswaja. Untuk tema pertama semester 2 secara daring kali ini adalah tentang sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah tentang sikap kemasyarakatan dalam hal ini adalah satu, karakter Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah pengertian dari at-tawasud. Yang ketiga adalah pengertian dari i'tidal. Yang keempat adalah pengertian dari at-tawazun. 4 poin ini akan kita bahas pada materi pagi hari ini. Yang pertama, karakteristik Nahdlatul Ulama. Sebelum kita lebih jauh, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasinya para ulama, organisasi yang didirikan oleh para ulama, para kiai, para asatid, para santri yang mempunyai background sama, yaitu sebuah pondok pesantren yang di dalamnya ada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ala Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri merupakan pencetus Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman beliau masih hidup, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah bersama para sahabat, lalu diturunkan kepada para tabi'in, diturunkan lagi kepada tabi'in, lalu sampai kepada aulia, syuhada, sampai yang terakhir adalah para ulama di zaman kita sekarang ini. Jadi meskipun kita mempelajari Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, itu juga merupakan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sejak beliau masih hidup sampai sekarang. Seperti sabda beliau, satu-satunya umat Islam yang akan masuk surga adalah yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai karakter yang termasuk di dalam ajaran agama Islam secara murni. Karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga muslim, karakter yang harus dibentuk oleh setiap warga muslim sehingga menjadi paham Ahlussunnah wal Jamaah secara utuh. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah pengertian tawasud. Sebelum lebih jauh, tawasud merupakan salah satu ciri karakteristik dari sebuah organisasi, khususnya Nahdlatul Ulama. Nah, secara bahasa, karakteristik tawasud artinya tengah-tengah atau pertengahan. Secara istilah, menempatkan posisi diri di tengah-tengah suatu permasalahan. Jadi meskipun kita menghadapi sebuah masalah, kita wajib memposisikan diri secara di tengah-tengah, jadi tidak memihak sana, tidak memihak sini. Warga NU dengan mempunyai sifat tawasud akan selalu menjadi panutan dalam menghadapi suatu masalah, netral, tidak memihakkan sana, tidak memihak sini. Dalam artian kita tidak mengetahui suatu permasalahan, maka kita harus netral terlebih dahulu. Kita harus mencari titik temu dari suatu permasalahan agar menemukan solusi atau menemukan suatu pemecahan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi sifat dasar dari warga NU salah satunya adalah tawasud. Dengan kita bersifat tawasud, itu juga menjaga diri kita dari sifat yang tidak diinginkan oleh orang lain. Misalnya sikap condong kepada orang lain karena dia kaya, atau mungkin karena dia lebih punya pangkat atau derajat ataupun yang lainnya. Kita tidak memihak kepada orang kaya, orang miskin, atau mungkin karena dia saudara kita sendiri, kita memihak kepada yang benar. Kita harus menegakkan kebenaran, karena itu adalah karakter warga Nahdlatul Ulama ala Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya ada pengertian i'tidal. I'tidal ini bukan sami Allahu liman hamidah ya. I'tidal merupakan salah satu karakteristik juga. Nah, secara bahasa artinya tegak lurus, diambil dari kata adlu yang berarti keadilan, atau i'dilu yang berarti bersikap adil. Sikap adil ini wajib dimiliki oleh setiap umat Islam, khususnya warga NU, karena dengan bersikap adil kita tidak akan memihak kepada salah satu pihak.
dengan bersikap adil juga kita akan terhindar dari permasalahan karena hal-hal yang tidak diinginkan. Nahdlatul Ulama dalam mengambil suatu tindakan tertentu harus bersikap adil. Adil karena memang itu adalah yang benar, adil karena itu adalah memang yang harus dibenarkan, adil karena itu memang harus disalahkan karena memang itu salah. Jadi tidak boleh yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan atau sebaliknya tadi. Nah, di sini banyak hadis sebenarnya maupun ayat Al-Quran. Salah satunya ini surat Al-Maidah yang artinya, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena benar itu adalah jalannya Allah, dan benar itu harus didasari karena Allah, tidak boleh karena suatu sebab selain Allah. Janganlah sekali-sekali kebencian terhadap suatu kaum atau seseorang menjadikanmu tidak adil, menjadikanmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu adil itu lebih dekat dengan takwa. Karena adil itu merupakan sebagian daripada iman yang harus kita tegakkan karena kita termasuk warga Nahdlatul Ulama. Ayat yang lain ada surat Al-An'am ayat 152. Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Jadi tidak mandang saudara, tidak mandang keluarga, tidak mandang siapapun, bupati, kepala desa, camat. Kalau dia salah, ya harus kita salahkan. Atau mungkin ada orang miskin, orang yang tidak tahu apa-apa dituduh mencuri. Kalau memang dia tidak mencuri, meskipun dia orang yang lemah, yang tertindas, ya harus kita bela, karena itu adalah karakteristik, itu adalah ciri khas, itu adalah hal mendasar yang harus kita miliki untuk menjadi warga Nahdlatul Ulama yang baik. Nabi juga bersabda ini, dari Umar, beliau berkata, sungguh orang yang tegak di sisi Allah akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dari cahaya Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, itu sedikit tentang bersikap adil. Yang selanjutnya ada pengertian tawazun. Tawazun juga merupakan dasar seperti yang di atas. Tawazun memiliki arti saling membimbing atau seimbang, tidak berat sebelah. Baik tawasud, al-adlu ataupun tawazun memiliki makna atau konotasi arti yang hampir sama, yaitu kita harus bersikap di tengah-tengah, bersikap adil, bersikap seimbang. Artinya seperti ini, contoh saja, ketika kita makan, maka tidak melulu kita makan saja, harus diimbangi dengan minum, harus diimbangi dengan yang lain. Warga Nahdlatul Ulama diharapkan memiliki sikap tawazun dalam segala bidang kehidupan. Maka seseorang akan selalu berhati-hati dalam mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi. Tadi saya contohkan makan, itu baru sepele. Kalau makan harus kita imbang antara karbohidrat, protein, ataupun yang lain. Gak cuma makan tapi juga minum. Nah, itu juga seimbang berarti. Kalau kerja, pagi kerja berarti malam harus istirahat, itu juga seimbang. Kalau yang lain misalkan berlaku adil kepada orang lain, kalau kita memberi uang kepada si A 10.000, maka si B juga 10.000. Itu juga contoh dari seimbang. Jadi tidak menitik beratkan kepada salah satu pihak. Terutama untuk masalah yang lebih rumit. Misalkan masalahnya tentang masalah agama, masalah tentang berhubungan dengan akhirat, maka sikap tawazun ini mutlak harus kita terapkan di dalam memperhatikannya. Oh, sudah habis ternyata. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak materi saya. Nanti kalau ada pertanyaan, dijawab sebisanya. Tidak perlu memburu benar atau salah. Yang penting dicoba, dikerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.